Mama aku sama ayah aku penari Sapon 12 tahun 57 katanya gitu. Dan musiknya tidak seperti ini katanya gitu. Jadi mindsetnya jangan cerita kebudayaan tarian, kebudayaan musik tradisi. Festival itu Oke. bukan folklore yang berkembang di masyarakat. Berbeda dengan yang Manuskrip. Yang salah itu gini Bang Deddy, mereka tidak mau belajar. kita mengkaji Serapang 12 manuskrip ini dengan mengandalkan manuskrip itu, naskah itu untuk mengkanter yang sudah berkembang. Sebenarnya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar, sahabat-sahabat semua, sahabat budaya, sahabat museum daerah Deli Serdang. Semoga kita semua ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat. Hari ini kita kedatangan abah-abah dan tampan rupawan. Ada Abah Muhdi Kurnia. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat Bang Deddy. Bang Deddy apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kemudian ada Abah Roy Irawan. Apa kabar, Bang? Sehat, Bah. Alhamdulillah. Mbak kata sahabat-sahabat semua kan, apa tanda Tuhan berjalan kaki di tapak di Deli Serdang? Apa tanda kita berkawan? Sesama cinta budaya Serdang. Begitulah kira-kira. Begitulah kira-kira. Eh, Hari ini kita akan banyak membahas ya, membahas apa yang menjadi sebenarnya akar dari budaya kita, berupa pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Deli Serdang. Mungkin dari Mbah Muhdi nih, awal tanya, kira-kira apa yang menjadi gambaran, apa yang kira-kira menjadi perlu diinformasikan kepada sahabat-sahabat budaya, sahabat Museum Deli Serdang untuk pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah Deli Serdang. Ya, baik Bang Deddy, terima kasih. Tapi sebelum kita masuk ke pokok pikirannya, latar belakangnya dulu nih ya Bang Deddy. Oke, Karena masyarakat kita harus tahu. eh, sangat minim tentang kebudayaan pengetahuannya Bang Deddy, di mana mereka melihat hanya seni tari. Oh, kalau kebudayaan itu tari, kebudayaan musik. Padahal kan kebudayaan kita tuh luas. Dan kebetulan juga negara kita ini memang kiblatnya kebudayaan karena kita banyak sekali kekayaan budaya yang ada di bangsa kita ini, terutama di Kabupaten Deli Serdang. Jadi kalau kita bicara tentang kebudayaan itu tidak hanya tarian, musik tentunya, tapi lebih luas lagi. Jadi Bang Deddy, kenapa terlahirlah pokok pikiran kebudayaan daerah? Karena ini merupakan dokumen secara faktual atas permasalahan di daerah untuk pemajuan kebudayaan yang lengkap dengan solusinya, solusi dan permasalahannya. Jadi ini kita dirangkum dalam satu Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 yang ada 4 unsur strategis itu. Ada pemanfaatan, pengembangan, pelindungan, dan pembinaan. Jadi dari semua apa ya manuskrip Tempo dulu tuh akhirnya pemerintah membuat satu buah regulasi, satu buah aturan. Aturan dalam bentuk Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 itu Bang Deddy. Sebegitu perhatiannya pemerintah terhadap budaya gitu. Iya, makanya alhamdulillah ya Bang Deddy ada respon yang positif dari pemerintah pusat yang memang itu nanti ada ketersambungannya sama pemerintah daerah di daerah-daerah supaya kebudayaan kita terdokumentasi dengan baik, bisa bisa dapat dilestarikan. Jadi Bang Deddy dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 di situ terangkum dalam pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Di dalam pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah itu ada 10 OPK, objek pemajuan kebudayaan, dan 1 cagar budaya. Jadi inilah yang mau kita kembangkan, kita manfaatkan, kita gali lagi, kita bina lagi, jangan supaya ini tidak punah Bang Deddy. Jadi dalam 10 OPK itu termasuklah ada adat istiadat, ada ritus, ada teknologi tradisional, ada permainan tradisional, ada bahasa, ada seni. Tuh, termasuknya lah juga ada manuskrip Bang Deddy. Jadi manuskrip itu salah satu objek pemajuan kebudayaan daerah yang ada di setiap daerah yang itu mau kita galakkan kembali supaya masyarakat kita generasi muda mengenal kembali. Jadi mindsetnya jangan cerita kebudayaan tarian, kebudayaan musik tradisional. Harus cara Tapi terbang. manuskrip ini, dokumen ini juga merupakan bagian dari
kebudayaan kita yang terangkum dalam 10 objek kemajuan kebudayaan yang dalam bingkainya pokok pikiran kebudayaan daerah berarti. Hmm. Oke, tadi menyinggung manuskrip ya. Mungkin menarik nih. Kita tahu nih manuskrip eh, ini memang sebuah apa ya tulisan orang ya di masa lalu. Kemudian ini menjadi budaya yang turun temurun. Kira-kira nih manuskrip ini khususnya di Kabupaten Desa gimana bisa didapati? Atau kita ini orang mau akses nih, mau belajar ya tentang manuskrip gimana bisa didapati? Iya, Bang Deddy, nanti kalau mengenai keberadaan manuskrip di Deli Serdang, nanti boleh tanya langsung sama ahlinya nih. Ada Bang Roy nih. Tapi saya di sini mau menekankan bahwasannya manuskrip itu sebenarnya naskah kuno Naskah kuno. yang nilainya itu lebih dari 50 tahun. Nah, jadi naskah kuno itu berupa ketikat, ya kan, atau tulis tangan yang berusia minimal 50 tahun itu baru bisa dikategorikan manuskrip. Nah, jadi di Deli Serdang ini, Bang Deddy ternyata kaya dengan manuskripnya. Nah, gimana keberadaannya? Langsung saja Bang Roy bisa menjelaskan. Iya, kira-kira Pak Roy, Ya. manuskrip ya, tadi menyinggung soal manuskrip ini sangat menarik karena ini sebuah apa ya, bukti sejarah yang otentik ya. Dia sangat jelas sudah tertulis ya oleh orang-orang pada masa lalu. Kira-kira di Kabupaten Deli Serdang kita nih, masih terpeliharakah manuskrip itu? Di manakah bisa didapati? Iya, kalau kita bicara manuskrip di Deli Serdang tuh ada satu manuskrip, manuskrip Bu Sauti, di Museum Daerah Deli Serdang. Di Museum Daerah Deli Deli Serdang. Serdang. Cuman ada juga dia, kalau macam bukan hanya manuskrip Sauti aja yang ada. Dia ada manuskrip Kesulitan Serdang. Itu ada di perpustakaan Kesulitan Serdang. Karena kita ini membahas tentang manuskrip Trampang 12. Dan kalau kita balik ke belakang ya, kita pun nggak tahu sebenarnya kalau manuskrip itu ada sebenarnya. Nah, manuskrip itu kita tahu tuh di tahun 2001. Itu dari Pak Putra selaku kepala museum kan, menunjuk itu ada. Nah, ada program kita kaji tuh tahun itu, di tahun 2001 itu. 2021. Tahun 2001. Awak dapat informasi juga. Katanya Abah Roy pernah menjadi apa ya raja Serampang 12. Kalau tadi membahas manuskrip Serampang 12. Betul. Betul. Jadi mulai di 2021. Enggak, gini. Kalau yang Serampang 12 ini yang biasa dipakai untuk festival itu kita folklore yang berkembang di masyarakat. Berbeda dengan yang manuskrip. Beda, sangat beda. Bedanya tuh dari sound musiknya. Sound musiknya sangat Eropa gitu. Ya. Instrumen musik yang mengiringi beda ya. Beda. Sama yang sudah berkembang yang di sudah masyarakat. berkembang, yang sudah jadi folklore. Kalau yang dibilang manuskrip itu dia belum pernah dibikin lomba. Belum pernah diperlombakan. Belum. Setelah dikaji, goalnya kajian itu baru bikin lomba. Itu kalau nggak salah di tahun 2021 juga ya mungkin. Karena ini termasuk panitia juga di Bapak ini ya. Makanya sengaja kita undang. Gitu dia. Orangnya emang kita udah tahu kiprahnya di dalam khususnya manuskrip Serampang 12 nih ya. Jadi tadi Mbak, dia berbeda ya secara instrumen. Instrumennya berbeda. Lalu apalagi kira-kira perbedaan yang menonjol? Oke, jadi gini, di dalam manuskrip itu, di situ tidak ada apa namanya ya, menceritakan atau penulisan tentang gerak. Jadi geraknya itu setelah pengkajian itu kita beberapa narasumber sepakat dipakailah gerak yang sudah berkembang. Kan gitu. Karena yang ditulisan itu dia hanya pola lantainya saja. Memang ada pola lantainya yang sangat beda tuh. Tapi ini menarik ya. Saya sendiri nih ya tak begitu paham dengan instrumen yang di awal tadi ya. Mungkin kita boleh perdengarkan ya bersama sahabat-sahabat budaya, sahabat-sahabat museum Deli Serdang ya. Boleh. Memperdengarkan dulu apa beda instrumen yang manuskrip
dengan yang sudah berkembang. Ya. Kita dengarkan. Oke. Lalu Bah, selain tadi instrumen ya, instrumen ada tadi gerak pola lantai. Pola lantai. Yang maksud itu perbedaannya gimana, Bah? Perbedaannya dia kalau yang serampang 12 yang sudah berkembang itu antara pola laki-laki pola penari laki-laki dan penari perempuan itu sama dia polanya. Pergerakannya sama tuh. Dia misalnya gini, kalau yang laki-lakinya S, perempuannya S. Oke, Pola lantainya bentuk huruf S sama. Nah, kalau yang di manuskrip dia ada di ragam berapa ya? Di ragam terakhir antar jemput kalau nggak salah. Yang pola laki-laki dengan pola perempuan dia berbeda. Gitu dia. Kalau yang laki-laki dia menjemput, mengantar, si perempuan itu hanya bentuk angka 8 aja dia tuh situ. Muter-muter situ aja dia. Oke. Tapi dia memang apa ya, kalau macam
awak lah kan, penari Serampang 12 yang pernah belajar tari Serampang 12, setelah ikut pengkajian itu dan menjadi peraga juga di situ, sesuatu yang dibilang aneh tapi seru juga gitu. Karena kita harus harus apa ya, antara gerak dengan musik itu sama. Karena gini dia, dari intro ragam 1, ragam 2, ragam 3 sampai ragam 12. Setiap musiknya berbeda. Yang Kalau versi manuskrip. manuskrip. Kalau Serampang 12 kan yang berkembang, kayaknya kan sama semua dia musiknya. Gitu-gitu deh kan. Nah, dia agak pokoknya memang kalau kita mau belajar manuskrip itu kita harus hafal musiknya dulu. Kalau kita mau belajar yang tari manuskrip, kita harus hafal musiknya. Hafal musik yang versi manuskrip. Iya, karena dia udah sekat ya, ini intro, ini musik ragam 1, ini musik ragam 2, musik ragam 3, sampai ragam 12. Oke, oke. Menarik ya. Kita kembali coba ke Abah Mudi. Seperti tadi yang disampaikan Bah Roy, bahwasanya yang sudah berkembang itu bahkan ya apa ya, bisa kita bilang bukan orisinilnya versi manuskrip ya. Dan hari ini khususnya Museum Daerah Deli Serdang menyampaikan manuskrip ini gitu ya. Dan ini satu hal yang tadi dibilang agak apa ya, agak aneh, tetapi ini justru yang menjadi orisinilnya. Kira-kira nih Bang Mudi, dari pandangan Bang Mudi terkait dengan apa ya, fenomena budaya ini gimana terkait dengan manuskrip ini, khususnya tari Sampung 12. Iya, baik, Bang Deddy, kalau pandangan dari saya sih sebenarnya, kebudayaan itu kan, dinamis ya, maksudnya perkembangannya. Dia tidak di tempat, tentunya dia akan menyesuaikan dengan, zaman pada masa itu. Nah, jadi kalau menurut saya Bang Deddy, alhamdulillah ya Deli Serdang bisa menggali lagi atau mengeksistensikan kembali atau merevitalisasi dokumen berupa naskah kuno dalam bentuk manuskrip yang secara akurasi dan orisinalitasnya itu bisa diakui, tentunya kan, dari secara akademisi. Jadi nggak apa-apa sebenarnya Bang Deddy ini dikembangkan karena memang kita ada acuannya. Acuannya apa? Yaitu dokumen manuskrip tadi. Hanya saja kita tidak boleh menyalahkan tari Serampang 12 yang sudah berkembang di masyarakat, yang sudah menjadi folklore. Itu yang salah, Nah, yang tak mau belajar. ya, jadi sempat kontroversi juga di lapangan Betul, bahwasanya oh yang manuskrip nggak bisa diterima, sebenarnya tidak boleh. Karena kan udah kita kaji, yang mengkaji juga narasumber kita juga orang-orang yang berkompeten, yang profesional di bidang kemajuan kebudayaan. Jadi harusnya ini bisa diterima dan ini sebenarnya menjadi karakteristik identitas masyarakat Deli Serdang ataupun pemerintah Kabupaten Deli Serdang ya melalui Museum Daerah Deli Serdang, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Deli Serdang. Jadi inilah kekayaan kita, ini identitas kita. Sudah dikaji, harusnya dikembangkan tentunya. Hanya tinggal masyarakat yang mau tidak mau meresponnya positif. Yang salah itu gini Bang Deddy, mereka tidak mau belajar. Itu dia. Kadang-kadang mereka ini salah nggak bisa diterima, tapi setelah ditanya bisa nari Serampang 12 tidak bisa. Mau belajar kayak kali. Nah, itulah mindset ya. Mungkin sedikit nambahin kan. Jadi gini, uh, yang kita takutin dulu pertama tuh kalau pertama pengkajian itu ternyata dia ada yang bilang, kita nggak tahu sumber dari mana nih, ada yang bilang bahwasannya kita mengkaji Serampang 12 manuskrip ini dengan mengandalkan manuskrip itu, naskah itu untuk mengkanter yang sudah berkembang. Sebenarnya enggak gitu. Ini ada manuskrip kita kaji, bukan untuk oh yang ini yang benar ini. Ini salah. Sebenarnya enggak. Berarti ini yang harus diluruskan. Iya, itu harus diluruskan sebenarnya. Bahwasanya bukan kita mau menghapuskan yang lama juga, tidak ya. Ya, Silakan gitu. Tapi ya, kita tetap ingin mengangkat batang terendamnya ya. gitu ya. Sama gitu juga kan. Kemarin kan aku ada video aku nari yang waktu jadi apa namanya, waktu jadi peraga itu kan aku taruh ke media sosial tuh kan, atau aku taruh situ. Ada yang bilang gini, dia nggak tahu cowok dari mana, dia bilang, bang itu musiknya musik yang aslinya ya kok berbeda sama yang biasa kita ikut lomba katanya. Terus aku bilang ini, oh enggak, ini musik ini hasil kajian dari manuskrip
guru Saudi. Dan di manuskrip itu ada 6 partitur musik Serampang 12 yang baru dikaji baru 1, ada 5 lagi yang belum dikaji. Oh gitu Bang ya? Iya, ini dikaji bukan untuk menghilangkan yang sudah lama. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada lagi tuh bapak-bapak udah kayaknya udah berukut ya. Ah, apa dibilangnya? Mama aku sama ayah aku penari Serampang 12 tahun 57 katanya gitu. Dan musiknya tidak seperti ini katanya gitu. Akhirnya aku bilang, enggak Pak, kita mengkaji ini memang ada manuskripnya. Kalau memang Bapak mau tahu, Bapak datang ke Museum Daerah Deli Serdang. Di situ lengkap. Dari awal Pak Saudi itu dia sekolah di mana, belajar di mana, dia sampai dia mengubah tari Serampang 12 itu. Tuh. Berarti seperti itulah maksudnya yang harus kita luruskan sebentar. Ya, dan Bang Deddy juga nanti dari apa ya siaran ini kita berharap masyarakat Deli Serdang harusnya mulailah belajar yang nggak ada yang salah yang sudah berkembang menjadi folklore di masyarakat yang tari Serampang 12 yang sudah berkembang di masyarakat itu benar. Ya. Nah, yang hasil kajian manuskrip Guru Sauti tahun 1957 juga benar gitu kan. Ya dua-dua lah kita kembangkan, kita eksistensikan. Jangan sampai generasi muda sekarang tuh enggan tuh belajar tarian tradisi Melayu yang merupakan etnis asli Kabupaten Deli Serdang. Ya. Nah, jadi sebenarnya itu miris juga Bang Deddy. Nanti motivasi juga untuk generasi muda kita jangan perdebatkan mana yang benar. Karena keduanya benar punya. Tapi kita mengembalikan batang yang terendam tadi Bang Deddy. Ini kita ada naskah kuno. Ada bukti Iya, ada bukti Iya. otentiknya. Kita angkat, kita Belajar kaji, sama-sama. ya kan? Ya, ini memiliki nilai edukasi dan informasi juga untuk khazanah dunia Melayu kita, gitu kan. Apalagi Serampang 12 hasil kajian manuskrip ini sudah menjadi cagar budaya kita juga, ya kan, warisan budaya. Jadi ya ini harus kita kembangkan, kita eksistensi, ya kita promosikan juga. Yang salah itu tolong sampaikan Bang Deddy kepada masyarakat luas, yang salah itu yang tidak mau belajar tarian Serampang 12 itu. Atau mungkin gini kan, mungkin ada pihak-pihak yang mau bikin festival tari Serampang 12 nih, ya kan, yang folklore, yang sudah berkembang. Nah, sebelum perlombaan, ini loh eksibisinya, ini tadi sama manuskripnya, kan lebih keren kayak gitu sebenarnya. Kan gitu. Apa ya? Ini menjadi ini memang hal yang lama, yang sudah sangat lama terendam. Tapi akhirnya kan diangkat oleh Museum Daerah Deli Serdang. Ini menjadi informasi baru ya, informasi yang kalau kita tengok tuh ini kayak emasnya Deli Serdang lah, terangkat balik informasi yang memiliki nilai-nilai edukasi. Betul. Untuk karakteristik untuk penguatan identitas masyarakat Deli Serdang. Betul. Jadi bukan hanya masyarakat Deli Serdang ya, masyarakat baik dari itu Indonesia, bahkan dari segala penjuru dunia, saya yakin melihat manuskrip ini satu bahan yang luar biasa, kan begitu ya. Jadi betul tadi pesan yang disampaikan Abah Roy, Abah Mudi, tidak ada waktu untuk saling menyalahkan, saling ini kita tutup, ini kita angkat, tidak ada ya. Semua berkembang dinamis, budaya itu begitu. Tapi ketika ada bukti yang otentik, marilah kita belajar sama-sama. Oke, Bang Roy, Bang Mudi, cukup cukup panjang ya pembahasan kita di awal ini. Tapi nanti kita saya tadi masih 2 tuh saya dapat. Ada instrumen ya, selain instrumen pola lantai. Saya yakin ada lagi hal-hal yang baru ya, yang terbuat dari manuskrip itu, yang itu bisa kita sampaikan nanti kepada seluruh sahabat budaya, sahabat Museum Daerah Deli Serdang. Harapannya nanti sahabat-sahabat semua tetaplah stay di channel kita ya, bantu nanti di subscribe ya, bantu di like. Kalau mau berkomentar silahkan berkomentar ya. Mungkin itu bak kata sahabat budaya lah ya kan, ramai orang bersorak-sorak menepuk gendang dengan rebana. Alangkah senang hati awak kalau abah pemirsa like dan subscribe ya channel kami ini. Gitulah kira-kira. Oke, Bang Mudi, terima kasih. Abah Roy, terima kasih.
untuk mengakhiri kita sapa semua ya dengan sapa penutup ya. Salam Museum Daerah Deli Serdang. Museum di hatiku.